Karenanya ini pernyataan seperti ini pertama membantah kepada orang-orang liberal yang menyamakan semua agama. Agama tidak sama, tingkatannya ada tingkatan-tingkatannya. Karena umat Islam ini umat terbaik. Yang kedua, ini bantahan terhadap orang-orang Wahabi, Salafi Wahabi yang mengatakan umat Islam itu posisinya lebih rendah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti kajian Ahad pagi ini live streaming via Zoom maupun yang ada di tempat kami di sini. Seperti permintaan dari panitia kemarin, pengajian Ahad pagi ini, kita akan membaca buku Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 sebagai panduan. Ini saudara-saudara sudah punya semua ya? Sudah. Sudah ya? Sudah Pak Ustadz. Kalau begitu kita langsung saja. Kita langsung saja buka halaman 11. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Amma ba'du. Sejak beberapa waktu yang lalu, penulis sering diminta untuk menyampaikan ceramah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perbedaannya dengan aliran-aliran lain yang sedang berkembang di Indonesia. Halaman 11 ya. Penulis biasanya memulai dengan menjelaskan akidah 50, yaitu himpunan sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan bagi para rasul. Beberapa kali setelah penulis menyampaikan ceramah, beberapa sahabat dari para peserta dalam acara tersebut meminta penulis untuk menulis materi ceramah dimaksud dalam bentuk buku. Akhirnya penulis berusaha memenuhi permintaan mereka dengan menulis buku ini, dengan merujuk dan menghimpun dari tulisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar. Dalam buku ini, selain penulis berusaha melengkapi dengan pokok-pokok akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian, agar semakin sempurna. Ketuhanan ini makna la ilaha illallah, kenabian ini makna Muhammadur Rasulullah. Penulis juga berusaha melengkapi setiap pokok-pokok akidah dengan dalil-dalil naqli. Dalil naqli maksudnya Al-Quran dan hadis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana banyak orang yang ingin mengetahui dalil-dalil naqli dalam setiap persoalan. Sebenarnya bukan perkembangan, tapi kemunduran zaman. Pada masa silam, para ulama kita dalam menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi pada 3 kelompok. Pertama, para ulama ahli kalam atau teologi yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan akli dan rasional. Demikian ini yang berlaku dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Adud, At-Taftazani, As-Sanusi, dan lain-lain. Kedua, para ulama ahli hadis yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan naqli. Artinya
menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis seperti yang dilakukan oleh Al-Bukhari, Al-Lalaka'i, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani, dan lain-lain. Kemudian ketiga, para ulama sufi yang menulis akidah melalui pendekatan tasawuf seperti yang dilakukan oleh Al-Qushairi, Abu Nuaim, dan lain-lain. Sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan di kalangan masyarakat pesantren, biasanya menggunakan pendekatan dari akli atau rasional. Jarang sekali pembahasan di dalamnya yang menyertakan dalil nakli. Oleh karena itu, dalam buku ini kami berusaha menggabungkan dua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan dalil akli dan pendekatan dalil nakli. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para ahli. Wassalam. Al-Faqir, penghimpun buku ini, Al-Faqir ilallah Muhammad Idrus Ramli. Kemudian kita buka bagian pertama, keutamaan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang utama dan sebaik-baik umat yang hadir ke dunia. Di antara keutamaan umat Islam adalah sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas memberikan pesan penting kepada kita. Pesan pertama, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini umat terbaik. Yang dimaksud umat terbaik itu maksudnya perbandingannya dengan siapa? Apakah lebih baik daripada orang-orang kafir sekarang? Orang Yahudi, orang Nasoro, orang Hindu, orang Buddha, dan lain-lain. Jelas bukan. Yang dimaksud umat Islam ini umat terbaik, maksudnya umatnya Rasulullah SAW lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Lebih utama daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Itu maksudnya. Kemudian kedua, syarat atau kriteria agar umat Islam menjadi umat terbaik adalah apa? Mengapa umat Islam ini umat terbaik? Terlaksananya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi umat Islam ini umat terbaik kriterianya karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi mungkar dan selalu beriman kepada Allah. Ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Orang-orang ahlul kitab dicela di dalam Al-Quran karena kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka selalu tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dilakukan. Itu orang-orang ahlul kitab. Tapi kalau orang Islam oleh Allah dipuji wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kriteria berikutnya, umat Islam ini selalu beriman kepada Allah. Artinya apa? Keimanan umatnya Rasulullah SAW senantiasa dijaga. Tidak seperti umat-umat para nabi terdahulu. Umatnya para nabi terdahulu, keimanannya itu tidak dijaga. Karenanya mereka setelah ditinggal nabinya, umat-umat terdahulu, itu umatnya lama ditinggal nabinya menjadi musyrik, menjadi sesat. Berbeda dengan umat Islam. Nah, sebagai umat yang terbaik, kita kembali pada buku.
sebagai umat yang terbaik, syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar akan terus berjalan di kalangan umat Islam. Artinya, di kalangan umat Islam ini, setiap ada orang mengeluarkan pernyataan yang mungkar, pasti ada yang protes. Pasti ada yang protes. Itu Islam. Beda dengan agama lain. Tentu saja ketika kondisi umat Islam kuat, syiar tersebut akan berjalan dengan kuat. Sebaliknya, ketika umat Islam lemah, syiar tersebut akan lemah. Dalam hadis sahih diriwayatkan an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada satu golongan dari umatku yang memenangkan di atas kebenaran. Artinya, di internal umat Islam ini, setiap muncul kebatilan, pasti ada orang yang memperjuangkan kebenaran dan diberi kemenangan oleh Allah. Itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengabaikan mereka tidak akan membahayakan mereka. Orang-orang tidak peduli pada pejuang kebenaran. Gak apa-apa. Hingga perkara Allah datang dan mereka dalam keadaan demikian. Artinya walaupun tidak banyak yang peduli pada pejuang kebenaran senantiasa dalam pertolongan Allah dan diberi kemenangan oleh Allah. Hadis sahih di atas memberikan beberapa pesan. Pertama, akan selalu ada satu golongan atau orang-orang di antara umat Islam yang tampil memperjuangkan kebenaran melalui proses amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kedua, golongan ini akan diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Kalau berjuang dengan hujjah-hujjahnya akan dikuatkan oleh Allah. Ketiga, ada pula orang-orang yang mengabaikan mereka dan tidak memberikan pertolongan dan atau bahkan melemahkan dan mengganggu perjuangan mereka. Keempat, tetapi upaya orang-orang yang melemahkan dan merongrong tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hasil perjuangan orang-orang yang baik tersebut. Artinya, orang-orang yang baik itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, keberlangsungan kelompok-kelompok yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut hingga hari kiamat sebagai bukti bahwa umat Islam memang umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat agama sebelumnya. Dalam hadis sahih bahwa umat Islam ini umat terbaik, diriwayatkan an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, antum tufuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalian menyempurnakan 70 golongan. Artinya umat-umat beragama sejak masa Nabi Adam sampai Nabi kita itu di sini ditamsilkan, diibaratkan ada 70. Lalu dikatakan di sini antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian sebaik-baik mereka dan semulia-mulia mereka kepada Allah. Artinya umatnya baginda Rasulullah SAW adalah umat terbaik, adalah umat yang paling mulia. Karenanya ini pernyataan seperti ini pertama membantah kepada orang-orang liberal yang menyamakan semua agama. Agama tidak sama, tingkatannya ada tingkatan-tingkatannya. Karena umat Islam ini umat terbaik. Yang kedua, ini bantahan terhadap orang-orang Wahabi, Salafi Wahabi yang mengatakan umat Islam itu posisinya lebih rendah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Umat Islam ini jangan dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab. Umatnya Rasulullah SAW dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu masih lebih afdal. Kok dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab? Itu orang-orang Wahabi. Dalam hadis lain diriwayatkan an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya faqulna ya Rasulullah ma hu qala usirtu birru'bi wa u'titu mafatihal ardi wa summitu Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura wa ju'ilat ummati khairal ummah.
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seseorang dari para nabi sebelum aku." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesuatu itu? Di mana engkau diberikan?" Dan nabi-nabi terdahulu tidak diberikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ditolong dengan rasa takut para musuh." Para musuh itu takut pada kita. Kemudian aku diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Aku diberi nama Ahmad. Debu dijadikan sesuatu yang menyucikan bagiku, dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Ini keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Tidak sama, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kedua hadis di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam adalah umat terbaik dan paling mulia di sisi Allah. Dibandingkan sekian banyak umat beragama sebelumnya yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi yang dimaksud lebih baik ini lebih baik daripada umat-umat sebelumnya yang masih lurus. Bukan yang sudah bengkok-bengkok seperti sekarang ini. Nah, kemudian keistimewaan umat Islam. Umat Islam sebagai umat terbaik memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat agama-agama sebelumnya. Apa itu? Keistimewaan tersebut antara lain satu, umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan umat Islam adalah kemuliaan mereka yang mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min 'ibadina. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Kemudian kitab itu, Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini artinya apa? Umat Islam itu umat pilihan. Istofaina. Umatnya Rasulullah SAW ini memang umat pilihan. Umat yang menerima Al-Quran ini pilihan. Loh, umat pilihan kok nakal-nakal? Ya memang begitu. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Umat Islam ini walaupun zalim pilihan. Walaupun nakal masih pilihan. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi umat Islam yang nakal ini masih dikatakan pilihan di dalam Al-Quran. Ini yang nakal. Bagi mereka surga Aden ini oleh Allah, umat Islam ini dijanjikan masuk surga semua. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ayat di atas
memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi umat Islam menjadi 3 kelompok. Pertama, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri, orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang teledor dalam menunaikan kewajiban. Jadi kewajiban-kewajiban kadang ditinggalkan dan adalah mereka yang mencampur antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kedua, golongan yang pertengahan, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebagian perkara yang makruh. Ini kebanyakan orang ini. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dilakukan. Ini yang kedua. Ketiga, golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan, yaitu mereka yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan perkara haram, makruh, dan sebagian perkara-perkara yang mubah dibolehkan. Ini orang-orang soleh, ini yang ketiga. Ketiga golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk surga. Ini umat Islam. Ini Al-Quran ini yang menjanjikan masuk surga. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf yang lain ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah wal zalimu li nafsihi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Ini orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh, para ulia, itu masuk surga tanpa hisab. Golongan yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Ini kelompok kedua, kelas 2. Golongan yang menganiaya diri mereka sendiri, yang banyak dosanya ini, yang nggak bisa dihitung, akan masuk surga dengan syafaat atau pertolongan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita ini harapannya yang ketiga ini dapat syafaat. Kalau yang kedua, kelompok yang kedua kayaknya belum, apalagi kelompok pertama. Kita ini bagian nakal-nakal. Nah, penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tersebut diperkuat dengan beberapa hadis yang saling menguatkan. Antara lain hadis berikut ini, an Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَمَّا الَّذِينَ قَصَدُوا فَأُولَٰئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُونَ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمْ الَّذِينَ تَلَافَّهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu, maka mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Adapun orang-orang yang pertengahan, maka mereka adalah orang-orang yang dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menolong mereka dengan kasih sayangnya. Mereka lah orang-orang yang akan berkata, ini orang-orang yang zalim ini masuk surga juga ya, setelah ditahan paling lama 50.000 tahun di padang mahsyar. Atau kurang tergantunglah. Karena di padang mahsyar ini
bagi seorang yang mukmin, orang mukmin yang soleh, itu kira-kira waktunya seperti orang menunaikan sholat. Seperti orang mengerjakan sholat selesai. Itu bagi orang-orang soleh. Bagi orang nakal agak lama. Bagi orang-orang yang sangat nakal itu 50.000 tahun. Nah, dalam riwayat lain disebutkan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah 'adzabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal qatl. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku adalah umat yang dikasihi, dirahmati oleh Allah. Mereka tidak akan ditimpa azab di akhirat. Azab akan menimpa mereka di dunia. Apa itu? Fitnah. Ujian. Anaknya sakit, istrinya sakit. Nah, pokoknya ujian, musibah-musibah lah. Itu yang menimpa umatku. Yang kedua, gempa. Artinya bencana. Kena tsunami, kena gempa. Itu azab di dunia. Agar di akhirat tidak diazab. Yang ketiga, pembunuhan. Dibunuh orang kafir, dibunuh ini, atau dibunuh, ya pokoknya dibunuh. Itu di dunia. Karena di akhirat besok gak diazab oleh Allah. Muhammad bin Ali radhiyallahu an yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah, ulama tabi'in berkata, innaha ummatum marhumah, al-zalimu maghfurun lahu, wal muqtasidu fil jinani 'inda Allah, was-sabiqu bil khairat fid darajat 'inda Allah. Sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang dikasihi, dirahmati Allah. Orang yang menganiaya dirinya sendiri akan diampuni dosanya. Diampuni, asalkan bukan syirik. Orang yang pertengahan akan masuk surga di sisi Allah, dan orang yang lebih dahulu, orang-orang soleh dengan kebaikan akan memperoleh derajat yang luhur di sisi Allah. Nah, ini satu di antara keistimewaan umat Islam. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada hal-hal yang perlu sharing. Silahkan.